الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين إله المعبود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سر عين الوجود وأصل نور كل الموجود، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المحمود وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan tentu menjauhi segala larangan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah ada sisi baik pada diri Ibrahim, maka ambillah contoh sisi baik itu. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Benar-benar telah ada seluruhnya pada diri Rasulullah yang bisa dijadikan contoh suri tauladan bagi kalian semua. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari dua ayat ini, ma'asyiral hadirin, kita bisa membandingkan, kita bisa mensuri tauladani segala apa yang ada pada diri Rasulullah SAW tanpa terkecuali. Tapi ayat pertama tadi yang kita bacakan, ada sisi positif pada diri Ibrahim yang bisa kita jadikan contoh. Tidak semua yang ada pada diri Ibrahim bisa dijadikan contoh. Dua ayat tadi, ma'asyiral hadirin, memberitahukan kepada kita tentang keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan Nabiullah yang lainnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan dibanding dengan nabi dan para rasul yang lain. Yang pertama, aku diberikan oleh Allah kekuatan ketakutan oleh musuh dalam perjalanan sebuah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Ini semata-mata bukan menggambarkan Rasulullah SAW begitu bengis dan keras, tetapi melihat ketawaduan kerendahan hati Rasulullah. Pada satu saat beliau bercengkrama ketika hendak memasuki sebuah negara.
Beliau memikirkan dengan para sahabat. Mereka duduk di tanah dan Rasulullah SAW duduk tidak lebih tinggi dari mereka. Sahabat-sahabat mereka yang sangat loyal terhadap Rasulullah, mereka yang setia kepada Rasulullah, berani berkorban nyawa, harta, bahkan keluarga. Mereka menggambarkan, ma'asyiral hadirin, bukan sekedar Rasulullah yang digambarkan, tapi Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. 4 sahabat yang begitu hebatnya. Mereka kaum Nasara, mereka kaum kufar wal musyrikin mengira dan menganggap bahkan Rasulullah SAW jauh melebihi mereka. Maka ketika Rasulullah SAW hendak menaklukkan sebuah negeri, mereka takluk tunduk sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Maka digambarkan seolah-olah Nabi Allah mengangkat pedang setiap menaklukkan negeri. Tidak. Mereka tunduk sebelum kedatangan Nabi. Bahkan di dalam hadis itu, nusirtu bi rabbi, aku ditolong oleh Allah dengan ketakutan musuh-musuhku dalam perjalanan sebulan. Jadi negeri itu sebelum ditaklukkan oleh Rasulullah, mereka sudah takut tunduk dalam sebulan lamanya. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keistimewaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan Rasul lain yang tidak diberikan kepada mereka, uhillat liyal ghana'im, dihalalkan bagiku harta rampasan. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin, ju'ilat liyal ardh tahuran li, dijadikan seluruh tanah bagiku dan bagi umatku untuk dijadikan suci dan bisa dijadikan masjid. Maka barang siapa yang mengetahui waktu sholat, hendaknya ia sholat pada waktu itu. Yang keempat, ma'asyiral hadirin, bu'istu ilan nasi kafatan, aku diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin sekalian. Yang kelima, ma'asyiral hadirin, utitu syafa'ah, diberikannya syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Tidak ada nabi pun selain Nabi Muhammad yang diberikan syafaat pada, kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada yaumul mahsyar nanti, ma'asyiral hadirin, seluruh umat manusia meminta-minta kepada nabi-nabi mereka, wahai Adam, berikanlah syafaatmu kepada kita. Wahai Musa, wahai Isa, semua nabi diminta syafaatnya oleh umat. Tapi apa yang mereka katakan kepada umatnya? Ma'indi syafa'ah, aku tidak memiliki syafaat, aku tidak dapat memberikan kalian syafaat. Idhab ila Muhammad, maka pergilah kalian kepada Muhammad. Maka semuanya berbondong-bondong kepada Muhammad, minta syafaat kepada beliau. Maka di dalam doa kita pada setiap selesai melaksanakan tarawih, waliwa wabiliwa wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin, dan pada waktu ini di bawah bendera Muhammad yaumal qiyamati sa'iri, kita berjalan dinaungi oleh bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu pada bulan Maulud dan ba'da Maulud ini kita mestinya bangga menjadi umat Muhammad. Hendaknya kita memperbanyak sholawat.
Semoga kita nanti kelak pada hari akhir kita yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengkaji dua ayat di atas tadi, ma'asyiral hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya untuk mencontoh setiap apa yang ada pada diri Rasul. Kenapa semuanya disuruh mencontoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak ada sisi negatif pada Rasul. Keringat beliau pun terasa wangi. Bumi tidak bisa menerima kedahsyatan kewangian keringat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabiullah Musa alaihi salam ketika hendak bertemu dengan Allah di Gunung Tursina, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, lepaslah kedua sandalmu itu, sesungguhnya engkau berada di tempat yang suci. Tapi beda dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai Allah di Sidratul Muntaha, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau, Rasulullah ingin melepaskan sandal, tapi Allah Subhanahu wa taala melarang beliau. Kenapa, ma'asyiral hadirin? Karena arsy pun tidak kuat menahan kedahsyatan kesucian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu apa yang terjadi pada perang-perang sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdarah, giginya yang patah, keringatnya bercucuran. Tapi apa ada sejarah yang pernah mencatat bahwa keringat Rasulullah menetes di bumi? Apa ada pernah sejarah yang mencatat darah Rasulullah jatuh ke bumi? Tidak ada sejarah yang mencatat, karena mulianya darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari keturunan yang suci, bahkan dari sisi akhlak, bahkan dari sisi zahir. Rasulullah dilahirkan dari golongan orang-orang yang suci dan baik budi pekerti dan baik rupa. Maka ketika Ibrahim alaihissalam lama tidak dikaruniai anak, Ibrahim ketika ke Mesir, Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang istri melalui raja Mesir, yaitu Siti Hajar. Memang benar, Hajar adalah seorang budak, tapi beliau adalah seorang yang cantik, seorang yang sangat rupawan. Ketika ada seorang ustaz yang mengatakan bahwa Hajar jelek, kami tidak ridho, ma'asyiral hadirin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa husnul khuluqi, baik budi pekertinya, wa husnul khalqi, dan baik tampan rupawan. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dengan tampan yang sangat rupawan, dilahirkan dari keturunan bah-bah mereka yang jelek rupanya. Na'udzubillah. Maka bagi siapapun yang mengatakan Siti Hajar adalah orang yang jelek, hitam, dengan kata-kata yang kurang elok yang ditimpakan kepada nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal-iyadu billah, hendaknya dia bertawab istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti manusia, walakin tetapi huwa laisa kasairin nas. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti manusia biasa. Ketika kita lahir, ma'asyiral hadirin, kita dalam keadaan telanjang, kita dalam keadaan nangis, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lahir dalam keadaan membawa najis yang belum dikhitan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan suci yang sudah berkhitan. Apakah dia seperti manusia biasa? Maka dari sini, ma'asyiral hadirin, kita hendaknya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Mudah-mudahan di bulan yang penuh barokah ini, di mana-mana terjadi dan mengadakan maulid, mudah-mudahan kita salah satu orang termasuk golongan kaum-kaum yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dalam hadisnya, ya laita ara ikhwanana. Ya Allah, mudah-mudahan aku, kata Rasulullah, melihat ikhwanana, kata sahabat, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, apakah kami tidak termasuk ikhwanku? La, tidak. Bal antum ashabi, tetapi kalian adalah sahabat-sahabat. Wa man hum ikhwanaka ya Rasulullah? Hum alladzina amanu bi, mereka yang beriman kepadaku, walam yarawni, tetapi mereka tidak pernah melihatku. Fasawfa antabiruhum fil haudi, nanti akan aku tunggu mereka pada telaga Kausar. Mudah-mudahan kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar apa yang seperti disabdakan beliau dalam hadisnya, kita termasuk golongan hamba kaumnya yang mendapatkan syafaat beliau pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.